Dan otomatis kalau misalnya aku yang lain tahu aku ternyata murtad, pindah Kristen segala macem, pasti banyak komentar-komentar negatif, say. Bahasa tae, tae. 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 Jijik. Kali ini saya akan menampilkan kesaksian murtad dari seorang wanita yang berasal dari keluarga yang fanatik dan taat. Ngakunya sih begitu. Tetapi yang jelas, kalau dia sudah murtad, baik dari dulu atau di masa yang akan mendatang, bakal kelihatan banget bahwa si wanita ini emang. Jadi dari lahir tuh aku Oten betina. Nah, untuk menghormati si wanita ini, saya akan mereaksi kesaksian dari kisah murtadnya itu nggak sendirian. Nah, penasaran kan dengan tamu yang akan menemani saya? Tonton video ini sampai beres. Baiklah sahabat beriman, mari kita sambut tamu kehormatan yang akan menemani tontonan ini, Pak Pendeta Sapudin Birahai yang tergokil. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Dari pemimpin murtadin Indonesia, tiada hari tanpa bersaksi, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, termasuk membenarkan Islam. Dan apa yang mereka ributkan itu bagian dari penginjilan saya, karena panggilan saya berbeda dengan siapapun pendeta yang dari Kristen. Semua pendeta bahkan silakan Anda berbicara ini, saya tetap berbicara itu. Anda berbicara itu, saya tetap. Jomblo-jomblo galau sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video ini lah. Halo? Iya. Nah, mari kita lihat. Jadi aku mau jelasin kenapa aku murtad. Keluarga aku dari papa mama itu kan dari muslim yang cukup fanatik ya. Terus dan yang menikahkan aku yang jadi saksi itu juga om aku dari papa aku yang cukup fanatik juga muslimnya. A few moments later. Yang pertama aku memang udah gak punya orang tua. Belum apa-apa lagi MU dah mulai melawak. Nah, kesaksian murtadnya baru saja dimulai. Apa yang dibicarakan udah melenceng. Di awal si murtadin katakan, hidup dengan papa mama yang fanatik. Nggak lama kemudian, mulutnya jujur mengatakan dengan tegas, bahwa si wanita ini udah nggak punya orang tua. Sungguh imutnya kakak ini, memberanikan diri untuk memberikan kesaksian palsu. Apakah benar ajaran yang seperti itu? Berkisah hidup untuk bersaksi, tapi dengan cara berkisah dusta. Okelah sahabat, mari kita tanya pendapat dari Sapudin Birahai. Bagaimana menurutmu, Din, Udin? Tapi ya memang dasar kadrun, dasar mereka orang-orang bodoh ya tetap aja bodoh. Baiklah Pak Pendeta Sapudin Birahai, tahan dulu komentar Anda sejenak. Sekarang mari lanjutkan sedikit lagi kisahnya. Di sini malah semakin jelas, kalau wanita ini suka dengan yang halu-halu. Si wanita ini menceritakan sesuatu dengan senyum macam tak punya dosa lagi. Kemudian bangga dikarenakan saking banyaknya yang memberikan komentar terhadap kisah kemurtadannya. Yang mana aku merasakan iman kekristenanku itu memang dari kecil, dari bayi aku udah rasain. Piano, mari pea. Piano. Nah, aku mau jelasin buat yang nggak ngerti ya kenapa aku bikin konten kayak gitu. Sebenarnya aku tuh juga nggak expect bakal seramai ini. Begitulah kalau udah murtadnya nggak normal. Selalu mempunyai kisah kesaksian yang nggak sesuai dengan kenyataan, kemudian menceritakan dengan cara berdusta. Sebenarnya, saya nggak ada masalah dengan kesaksiannya. Mau tebar kisah jujur atau dusta, ya itu terserah dia. Karena itu adalah keimanannya. Yang bikin jadi masalah itu, karena si wanita ini ngaku-ngaku
berasal dari mama papanya yang fanatik, yang seakan-akan si wanita ini mau membuktikan kalau dia benar-benar dari Islam. Tetapi saya tetap yakin bahwa dia ini memang udah dasarnya kadal, yah kafir sejak lahir. Mengapa saya yakin kalau dia ini adalah oten sejak lahir? Berikut sahabat bisa simak kelanjutannya. Dan aku senangnya dari keluarga mama tuh kenapa ya, dia tuh lebih bisa menerima daripada keluarga papa aku. Jadi ada yang nanya untuk lanjutin ke part 2-nya, kenapa aku bisa jadi murtad. Jadi dari lahir tuh aku punya ibu angkat, orang tua angkat, juga Nasrani guys. Terus aku di sekolah, teman-temanku juga banyak yang Nasrani. Sampai sekolahku pun SMA juga di sekolah Katolik kalau nggak salah yayasannya. Jadi circle aku otomatis banyak yang Kristen Katolik juga kayak dia. By the way ini suamiku ya guys. Lu on. Pasti banyak komentar-komentar negatif say. Block on. Jadi aku mau jelasin kenapa aku murtad. Keluarga aku dari papa mama itu kan dari muslim yang cukup fanatik ya. Jadi dari lahir tuh aku punya ibu angkat, orang tua angkat, juga Nasrani guys. Nah, disinilah letak kebohongan yang nampak dan udah jelas tak terpungkiri lagi. Mau pelintat-pelintut macam lalat muter-muter di atas kotoran. Tae. Tae. Ichi jiwa. Yah bilang aja dari kecil saya dirawat oleh ibu angkat yang beragama Kristen. Sekolah saya di Kristen. Setelah itu, dapat jodoh pria oten. Kemudian murtad, mungkin itu alasan yang lebih logik ya. Nggak usahlah membuat kisah kesaksian rohani dengan menggunakan istilah-istilah muslim fanatik lah. Muslim yang gimana-gimana, cukup Anda itu bilang, saya dibesarkan oleh ibu angkat yang beragama Kristen. Apakah wanita ini nggak takut melakukan kesaksian rohani yang dianggapnya kudus? Tetapi dengan cara yang nggak baik, dan menghalalkan segala cara. Demi apa coba? Kemudian Anda publikasikan kebohongan dan pamer, serta bangga dengan kemurtatan Anda. Kenapa aku bisa jadi murtad? Dasar belajarnya digorong-gorong. Nah dari situ muncullah iman-iman kekristenan aku. Dari aku kecil aku tuh udah suka ke gereja, masuk ke gereja, nyanyi-nyanyi lagu pujian, praise and worship gitu-gitulah. Terus dan yang menikahkan aku yang jadi saksi itu juga om aku dari papa aku yang cukup fanatik juga muslimnya. Sampai akhirnya aku nikah sama dia, terus aku berpikiran buat ya udah yuk pindah Kristen aja. Soalnya kan dia sempat mualaf, tapi kita berdua tuh sama-sama nggak puasa, nggak sholat, nggak ngaji dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk ya udah kita akhirnya buat ambil katekisasi untuk baptis gitu. Saya sudah kehabisan kata-kata untuk mengomentari wanita ini. Mungkin Pak Pendeta Sapudin Birahai punya kalimat terbaik untuk murtadin yang satu ini supaya sadar. Oke, haleluya. Silakan Din, berikan komentar terbaikmu. Top akan menjawab berdasarkan ilmu, penguasaan dan pemahamannya dan logika yang canggih, bagaimana membuat mereka ini waras, saudara-saudara. Susah sekali menyiapkan orang-orang untuk waras, saudara-saudara. Ya? Makanya kita lihat. Sampai akhirnya aku nikah sama dia, terus aku berpikiran buat ya udah yuk pindah Kristen aja. Soalnya kan dia sempat mualaf, tapi kita berdua tuh sama-sama nggak puasa, nggak sholat, nggak ngaji dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk ya udah kita akhirnya buat ambil katekisasi untuk baptis gitu. Sudah nggak boleh dipakai lagi, pakai otak, pakai iman Anda yang benar, itu baru yang benar. Malu, pendeta juga malu. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.